Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan tafsir ayat 155, 156, dan 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ayat ini merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya yang menceritakan tentang kesabaran. Jadi firman Allah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian. Ayat ini mengatakan bahwa sudah pasti hidupmu itu akan dicoba. Jadi jangan pernah bermimpi kali kita ini akan dapatkan hidup yang mulus saja, sukses saja, ceria saja. No. Jangan pernah bermimpi. Nah, kenapa kita diuji? Karena Allah pengen tahu buat muslim ini di level berapa nanti kalian akan tinggal. Di surga level 1, level 2, level 40, atau level 99, atau level 100. Karena surga itu ada bertingkat-tingkat, yang jarak antara satu level ke level yang lain tuh bagaikan kalau kita melihat ke atas tuh, nah kita lihat bintang, itulah level berikutnya. Nah, kemudian apa ujian yang akan menimpa kita? Allah berfirman dalam Al-Baqarah 155, yang pertama itu ketakutan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dengan coronavirus. Sehingga kita tidak berani kemana-mana. Kemudian ujian kedua adalah kelaparan. Nggak semua orang bisa makan, seperti Ethiopia, mereka di Afrika, sebagian Afrika mereka kesulitan untuk mendapatkan bahan makanan. Terus dalam firman-Nya ujian berikutnya adalah kekurangan harta. Kekurangan harta ini Allah sudah menjamin bahwa semua akan cukup. Tapi ada sebagian diri kita yang hartanya dihilangkan, baik terkena bencana, banjir, atau dicuri, atau perniagaannya gagal. Dan yang kemudian ujian berikutnya adalah kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa ini artinya adalah meninggalnya saudara, kaum kerabat, orang yang kita cintai, pasangan, anak, orang tua. Kita akan diuji dengan itu. Yang berikutnya adalah kekurangan buah-buahan. Ini seperti kebun, buah-buahnya tidak
bisa dipanen, atau kerja, tahu-tahu kehilangan pekerjaan, seperti itulah. Jadi itu adalah tipe-tipe bagaimana kita diuji. Yang pertama, ketakutan, kedua, kelaparan, ketiga, kekurangan harta, keempat, kekurangan jiwa, dan kelima, kekurangan buah-buahan. Kemudian firman Allah, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Karena konsep daripada ujian itu supaya kita bisa meraup pahala sabar. Kita bisa menahan rasa cemas kita, rasa anxiety, rasa kekhawatiran, rasa takut kita. Perasaan itu akan normal timbul, tapi kita bisa menekannya dengan ilmu kita yang diturunkan di hati bahwa semua itu datangnya dari Allah. Dan kepadanya lah kita kembali seperti yang ditulis dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 156, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita nih, jalan hidup kita nih sudah tertulis dalam qadar yang ditentukan oleh Allah. Semuanya itu Allah tulis untuk kebaikan kita. Ketika kita diuji, itu adalah untuk kebaikan kita, karena dengan ujian itu Allah akan memberikan pahala atas sabar kita dan menaikkan derajat kita di surga. Dan kita yakin dengan bersabar dengan ujian ini bahwa Allah akan membalasnya. Tidak sia-sia saja apa yang kita buat ini, menahan semua perasaan yang gundah gulana ini. Jadi, ketika kita diuji, ingatlah bahwa semua ini datangnya dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Dan dengan kesabaran kita dalam ujian ini, kita berharap Allah balas di akhirat nanti. Nah, firman-Nya, mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Jadi orang yang ketika diuji mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka dapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi mereka Allah berikan petunjuk supaya terus berpikir positif atas ujian yang menimpa mereka. Dari 5 ujian yang Allah sudah sampaikan di atas. Itu dulu 15 Al-Baqarah dari ayat 155, 156, 157. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.